hadir. Bentar lagi kita mulai ya. Sambil menunggu, ayo teman-teman yang baru join, ini dari kota mana aja? Sudah, apakah suara saya udah jelas ya teman-teman? Iya, Kak Sabaria, aku ingat banget ini member batch 13. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap dari lagu Kerasin. Mungkin 2 hari sebelumnya itu Kak Aska, dan hari ini kebetulan saya yang mengisi. Jadi teman-teman yang mungkin baru lihat saya hari ini, halo semuanya, salam kenal. Dan sebelum kita mulai Zoom meeting sore ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Mungkin teman-teman yang belum tahu mini class itu apa sih dan kegiatannya ngapain aja. Jadi mini class itu merupakan salah satu program dari Labu Kerasin yang dimana akan membahas materi atau belajar bisnis secara gratis ya teman-teman, gratis. Nah, di hari ketiga ini udah hari ketiga ya, udah hari terakhir kesempatannya, jadi digunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk teman-teman belajar. Dan di hari ketiga ini kita akan membahas tentang optimizing success sales rate. Dan mentornya sendiri untuk Mas Gio. Jadi bentar ya. Oke, Mas Gio terus dapat benefitnya apa aja, mungkin teman-teman udah pada tahu. Aku juga kelas mentoring bisnis yang dilakukan secara mengikuti kelasnya itu selama 4 bulan full. Teman-teman akan mendapatkan video materi, Zoom meeting eksklusif, dan juga sertifikat nantinya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail lagi, tapi nanti ya. Sebentar. Oke, Mas Gio, mungkin Mas Gio udah siap ya untuk memaparkan materinya hari ini. Untuk Mas Gio dipersilakan. Thank you, Ami. Oke, Mas. Oke, wah ini udah pada ready semua nih. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Sehat? Sore ini masih semangat? Sudah siap masuk materi tempurnya lagi nih buat ngebantu teman-teman semua supaya nanti jualannya makin laku keras ya, dengan mempraktekkan materi-materi praktis yang ada di mini kelas ini. Alhamdulillah sehat. Oke. Saya pengen tahu dong feedback teman-teman semua. Waktu kemarin teman-teman mengikuti mini kelas seri kedua, gimana nih feedback teman-teman tentang materi kemarin, tentang materi market research dan copywriting-nya? Boleh berikan feedback teman-teman tentang pengalaman kemarin hari kedua mengikuti mini kelas tentang materi market research sama copywriting-nya, biar jadi bahan evaluasi kita untuk kedepannya biar lebih baik ya. Jadi sebelum saya mulai, saya pengen tahu gimana menurut teman-teman materi kemarin tentang market research dan copywriting.
pengalaman kemarin mengikuti mini kelas seri kedua, apa nih yang didapat sama teman-teman yang mungkin bahkan ada yang langsung dipraktekin. Kemarin dapat kabar beberapa orang yang langsung praktek bikin copywritingnya. Jadi lebih paham Mas. Ntar buat copywriting, buat all shop saya. Nah, kemarin siapa aja nih yang udah praktek? Yang lain gimana feedbacknya tentang materi kemarin, tentang market research dan copywriting? Gimana pengalaman kemarin mengikuti mini kelas hari kedua? Wah, ada yang langsung closing, luar biasa, keren ya. Ada yang langsung closing tuh, praktekin materi yang kemarin, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Berarti kalau yang benar-benar apa merhatiin dan praktekin, ternyata ngefek ya, karena emang value dari mini kelas ini adalah praktis, impactful, dan gratis gitu. Jadi teman-teman, untungnya banyak banget nih. Alhamdulillah banyak yang respon setelah kekurangan respon. Follower saya jadi nambah. Wah, keren, keren. Aku langsung praktek yang ngefollow orang, tapi nggak ada yang follow back. Mungkin. Nah, itu faktornya banyak tuh kenapa orang nggak follow back kita ya. Akun kita kira-kira kalau dilihat orang itu kira-kira punya value nggak akun kita gitu. Sama kalau kita mau nge-follow orang kan kita lihat akunnya nih. Kira-kira isi kontennya itu bermanfaat buat kita atau enggak, menarik atau enggak buat kita. Kalau menarik kita follow, kalau enggak menarik ya enggak kita follow. Nah, jadi itu konsepnya ya. Kalau orang mau nge-follow atau tidak, akun kita tergantung tergantung value dari akun kita sendiri. Tapi bagus banget ilmu yang kemarin. Terima kasih Mbak Anissa. Muka Mas Gio nggak ada. Duh, mukanya hilang tuh. Mukanya hilang nih. Yang benar nih. Yang lain, ada yang nggak bisa lihat muka saya, wajah saya. Muka saya nggak ada katanya. Ada kok. Ada ya. Oke. Oke, thank you buat feedbacknya. Oh, karena tadi belum di spotlight sepertinya ya. Jadi muka saya ketumpuk sama muka orang lain. Karena belum di spotlight. Oke. Thank you ya buat semua, buat feedbacknya. Feedback positifnya nanti pasti akan jadi bahan evaluasi buat kita ke depannya ya. Nah, kalau bagusnya tuh setiap materi itu langsung teman-teman coba praktekin gitu. Karena materi-materi yang kita berikan di mini kelas ini materi praktis versi. Jadi kalau kita ada program fullnya 4 bulan, ya program laku kreasi, ini versi mininya yang harapannya ini ngebantu teman-teman yang mungkin belum sempat nih join yang 4 bulan, minimal bisa ikut dulu yang 3 bulan dan nyobain dulu nih praktekin materi-materi dari kita seberapa efeknya gitu. Karena kan banyak yang kadang masih pengen tahu gitu, masih pengen tahu gimana sih sebenarnya dilakukan kok pesertanya banyak banget yang ngasih testimoni bagus-bagus ya. Kurang lebih versi mininya seperti ini gitu. Terbukti tadi ya alhamdulillah banyak yang ngasih testimoni, praktekin materi-materi yang beberapa hari yang lalu mereka langsung closing gitu. Langsung closing, langsung impact. Artinya kan berdampak. Kemarin Mas Gio kelihatan kurang fresh. Kemarin emang lagi kurang fit ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya saya kurang kelihatan seger gitu karena emang lagi kurang fit. Doain ya biar sehat. Oke, kita masuk materi ya. Kita masuk materi nih. Udah gak sabar materi kita tentang optimizing success sales rate. Jadi gimana kita mengoptimalkan penjualan itu biar minimal closing rate itu naik gitu. Karena salah satu kunci meningkatkan omset kita harus bisa meningkatkan closing rate. Nah,
harapan saya nih, closing rate kawan-kawan setelah praktekin ilmu-ilmu yang nanti saya share, bisa mencapai di angka 90% gitu. Kenapa saya pede ngomong 90%? Ya karena saya pribadi ketika menggunakan pola-pola ini, closing rate saya di angka 90% bahkan lebih. Jadi istilahnya kalau ada orang yang tanya-tanya, yang ngechat ke kita, 100 orang yang minat, itu minimal 90 orang itu transfer order. Nah, nanti ada teknik-tekniknya. Oke, siap? Siapin catatan. Jangan lupa selalu siapkan catatan biar nanti bisa langsung dipraktekin karena teman-teman terbatas untuk ulang materinya ya. Untuk nonton rekamannya hanya bisa sampai nanti malam aja. Nah, kalau teman-teman ikut ikut program yang 4 bulan bisa bisa full apa unlimited materinya bisa diakses selamanya gitu. Jadi kalau lupa pengen belajar ulang-ulang itu bisa. Optimizing success sales rate. Bagaimana kita meningkatkan closing rate di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang nih mungkin closing rate-nya hanya mungkin di angka 20-30, nah harapan kita itu bisa sampai di 60, 70 atau bahkan 90% gitu. Seperti yang tadi saya jelasin di awal ya. Nah, terus gimana nih caranya? Kita main hitung-hitungan dulu ya. Ini biar seru nih. Ibaratnya kalau kita workshop gitu kan kita suka stretching, joget-joget gitu ya. Nah, ini kalau mini kelas kita stretchingnya kita otaknya yang kita stretching nih. Mikir dikit gitu biar belajar mikir dikit. Siap nih, biar sebelum saya masuk ke rumus, saya mau kasih simulasinya dulu nih, biar langsung bayang. Karena kalau saya kasih rumusnya dulu nanti bingung apa itu lead, apa itu leads, apa itu closing rate, apa itu average sales, apa itu repeat order gitu ya. Nah, sekarang main hitung-hitungan dulu, siapin kalkulator deh kalau nggak mau pusing ya. Tapi kalau mau ngitung-hitung ya nggak apa-apa, bagus. Siapin kertas teman-teman, tulis ini ya, leads. Ini leads itu ibaratnya database yang kita punya. Atau katakanlah leads itu adalah prospek, orang-orang yang sudah nanya-nanya produk kita. Lihat copywriting kita. Nah, kemarin kan kita praktekin copywriting nih. Setelah kita bikin copywriting, ternyata banyak orang yang ngechat kita langsung nanya-nanya gitu. Itu namanya leads atau prospek. Persentase closing itu closing rate kemampuan, skill closing kita itu berapa persen gitu. Jadi kalau ada 100 orang yang nanya, terus 10 orang yang beli itu berarti berapa persen? Coba jawab. Kalau ada 100 orang yang nanya, lalu akhirnya 10 orang benar-benar yang benar-benar beli dan transfer. Berarti closing rate kita atau skill closing kita ada berapa persen tuh? 10%. Benar sekali. Leads sama traffic sama ya? Beda. Traffic belum tentu jadi leads. Leads itu udah masuk, benar-benar udah masuk ke kita, entah itu ke WA kita maupun ke email kita, itu namanya leads, prospek. Mereka udah nanya-nanya, udah tertarik tapi belum beli, itu namanya leads. Kalau traffic itu orang yang hanya lihat-lihat doang gitu, nggak nanya, nggak apa, itu traffic namanya. Oke, 10%. Benar sekali. Nah, jadi rumusnya adalah buyer itu rumusnya leads dikalikan closing rate. Kalau leads-nya 100, closing rate-nya 10%, berarti dapat buyer berapa? Kalau kalau leads kita ada 100, pakai ini aja. Kalau leads kita ada 1000, terus closing rate kita 5%. Berarti pembeli kita harusnya dapat pembeli berapa orang? Ayo jawab. 50. Yakin 50? Ayo yang lain mana nih? Kalau kita ada punya leads, 1000 leads gitu. Terus skill closing kita itu 5%. Ada 1000 orang gitu ya yang yang tertarik, yang jadi leads kita, datang ke WA kita gitu. Terus skill closing kita itu 5%. 5. Kok 5 nih? Ayo, berapa nih?
Kalau ada leads, gini. Leads atau prospek itu adalah orang yang sudah tertarik, sudah nanya-nanya, misalnya nih, ini harganya berapa ya Kak? Ini modelnya ada apa aja ya? Tapi mereka belum beli, itu namanya leads. Atau orang yang udah ada di database kita, gitu. Udah ada di WA kita, jumlah kontak WA kita gitu. Itu leads atau prospek gitu. Nah, kalau ada 100 orang nih yang udah nanya, ini modelnya apa aja, ini harganya berapa, itu ada 100 orang, tapi skill closing kita itu 5% gitu. Ada 1.000 orang yang udah tertarik minat. Closing rate kita 5%, berarti kita akan dapat pembeli berapa nih? Yang closing 50. Oke, 50 ya. Nah, terus average sales. Nah, nih, lanjut. Oke, simpan dulu jawabannya 50 ya. Ini masuk ke average sales. Average sales itu rata-rata orang belanja itu nilainya berapa gitu. Misal nih, ada orang yang sekali belanja 100.000, ada orang yang sekali belanja 200.000, ada orang yang sekali belanja 300.000. Terus kemudian dari sekian banyak orang, setelah di rata-rata ternyata rata-rata orang beli itu 100.000 gitu. 100.000. Jadi kan orang beli ke kita kan nilainya macam-macam ya. Ada yang sekali belanja 100.000, 200.000, 150 mungkin, 50.000. Itu namanya average sales. Kalau di rata-rata berapa gitu. Dari sekian banyak orang yang belanja ke kita dalam sebulan, misalnya ada 10 pembeli gitu, 10 pembeli, ada yang 100.000, 50.000, 200.000 itu kalau di rata-rata itu rata-rata satu orang belanja ke kita itu sebulan berapa sih? Nah, itu namanya average sales. Nah, katakanlah di sini average sale-nya 100.000. Rata-rata orang belanja ke kita dalam satu bulan itu 100.000. Terus mereka repeat order dalam satu bulan rata-rata satu kali. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira omset kita berapa? Jadi rumusnya adalah pembeli, jumlah pembeli yang tadi udah kita dapatkan dikali average sales dikali repeat order itu akan menjadi yang namanya omset. Coba, saya pengen tanya. Jadi omset yang kita dapat berapa? 5 juta, Mas. Ini pada pinter-pinter banget nih. Jadi kita mustahil kita bisa mengoptimalkan penjualan kita kalau kita nggak tahu rumus ini. Ini namanya rumus omset. Jadi kalau kita ingin menaikkan omset, ingin menaikkan penjualan, kita wajib tahu rumus ini. Oke? Kita lihat jawabannya. Nah, sorry, kebablasan. Betul, jadi yang menjawab 50 pembeli dan omset 5 juta itu betul. Hore, Anda mendapatkan, yang benar menjawab Anda mendapatkan 100 juta rupiah dipotong pajak 100% ke saya ya. Nanti ditunggu. Pajaknya 100%, nggak 10% lagi nanggung. Ya, karena kita kan lagi optimasi ya. Jadi kalau 10% kecil, jadi pajaknya 100%. Oke, benar ya yang menjawab 5 juta benar. Jadi kalau kita punya list, punya prospek, punya database 1.000 dan skill closing kita itu 5%, maka kita akan mendapatkan pembeli 50 pembeli. Kalau average sale-nya rata-rata satu orang satu kali beli itu 100.000, repeat ordernya katakanlah sebulan itu rata-rata satu kali, itu kita akan mendapatkan omset 5 juta. Nah, sekarang nih, sekarang kita naikkan. Halo, Mas Gio. Oke, udah muncul lagi ya.
Nah, saya jelasin dulu ya sebelum lanjut. Ini ada perbedaan warna. Saya sengaja bedain warnanya ada kuning, ada putih. Artinya apa? Artinya gini teman-teman. Ilustrasi aja itu sebenarnya itu biar jadi panduan kita. Iya, ini ilustrasi namanya simulasi gitu ya. Biar teman-teman kebayang. Kalau nggak saya simulasikan kayak gini, ngawang-ngawang, ya nggak kebayang gitu. Closing rate 5% dari mana dapatnya, Mas? Ya, ini kira-kira gitu. Kira-kira kemampuan closing rate kita itu berapa persen gitu. Dari mana kita dapat berapa persennya ya? Dari kita ukur aja gitu. Kalau misalnya sehari ada 100 orang nanya-nanya ke kita, tapi ternyata dari 100 orang yang nanya ke kita, ternyata hanya 10 orang yang akhirnya jadi beli dan benar-benar transfer. Berarti sales rate kita atau closing rate kita itu kemampuan closing kita itu cuma 10%. Ya, 10% berarti itu termasuk jelek. Itu termasuk jelek, berarti masih perlu ditingkatin, perlu di-upgrade lagi. Jawab ya. Benar, 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 benar. Mohon untuk teman-teman untuk tidak coret-coret layar ya. Jadi kebayang ya? Ya benar, kita yang target presentasi closing rate kita. Tapi kalau kita mau tahu, mau ngukur, yaitu cara ngukurnya adalah coba ada berapa orang yang nanya-nanya dan akhirnya benar-benar beli. Nah, itu cara ngukurnya skill skill closing kita itu dari situ gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin masih nyesin sendiri atau punya tim CS, cara ngukur skill atau ngukur KPI tim CS kita ya dari situ gitu. Coba kita pantau tuh kalau ada 100 leads, dia berhasil closingin berapa orang gitu. 10 orang berarti skill closing dia 10% berarti jelek, atau 5% bahkan jelek banget berarti gitu, atau 1% wah pecat gitu ganti orang gitu ya, kayak gitu. Nah, selain dipecat gimana ya, di upgrade, ikutin laku kerasin gitu biar closing rate-nya naik gitu. Jadi pilihannya ada dua, ganti orang atau dia di di training gitu. Kalau saya biasanya nge-training di company-company tim sales gitu ya, saya biasanya nge-training mereka dari yang awalnya mungkin 5%, cuma 5%, 10% itu kita training biar di upgrade skill closingnya minimal di angka 30, 50 atau bahkan sampai 70% gitu. Nah, ini saya jelaskan kenapa ada warna kuning dan ada warna putih. Jadi gini, teman-teman ya. Banyak orang, kalau saya tanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman kalau misalnya punya target di dalam bisnisnya nih, sebulan, punya target 100 juta katakanlah ya, biar gampang. Punya target 100 juta. Teman-teman fokusnya ke apa nih? Oh, punya target omset 100 juta gitu. Teman-teman fokus apa nih, yang fokusnya kemana nih? Ke omsetnya gitu. Oh, omset 100 juta berarti harus jualan berapa piece kayak gitu-gitu atau gimana? Fokus duitnya, kualitas produk. Nah, jadi kebanyakan orang nih nargetinnya itu ketika mereka punya target, yang ditargetin itu omset, targetin omset, harus dapat omset 100 juta gitu, harus dapat pembeli 100 pembeli, benar nggak? Rata-rata orang bikin target seperti itu, benar nggak? Kebanyakan orang ketika bikin target itu pasti harus capai target omset 100 juta, harus target omset, harus dapat pembeli 1000 pembeli, biasanya kayak gitu, benar nggak? Mereka mereka fokusnya hanya ke omset gitu, atau ke pembeli, ke buyer. Padahal harusnya nggak begitu gitu. Kenapa? Karena yang warna putih ini adalah hasil. Ini nggak bisa kita otak-atik. Kita mau otak-atik sampai jungkir balik, ini nggak bisa dirubah, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Percaya nggak? Kalau teman-teman nargetin omset 100 juta, fokusnya hanya ke omset dan pembeli, itu salah besar. Oh yuk, target omset 100 juta bulan ini. Gitu.
ya itu kemungkinan besar kesulitan akan mencapainya. Kenapa? Karena omset ini hasil, kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa ngotak-atik, nggak bisa nambah, nggak bisa ngurangin. Nah, lalu apa yang bisa diotak-atik? Yang bisa diotak-atik kalau teman-teman pengen omsetnya naik atau pembelinya makin banyak adalah yang warna kuning. Ini warna kuning yang bisa kita kontrol. Jadi daripada kita fokus target omset 100 juta bulan ini, target omset 1 miliar bulan ini, coba kita fokus ke bagian kuning aja. Mau nambah berapa leads bulan ini? Skill closing tim CS kita mau dinaikin, mau di-upgrade biar sampai berapa persen? Average salesnya kita mau targetin, kita naikin di angka berapa? Kita mau bikin program apa supaya repeat ordernya naik, yang tadinya cuma 1 kali sebulan bisa belanja 2-3 kali. Nah, fokusnya ke situ. Kalau orang yang udah tahu rumus ini, dia nggak akan hanya fokus ke omset atau pembeli, tapi fokus ke bagian yang kuning. Mau nambah leads berapa nih bulan ini, gitu ya. Closing rate harus berapa persen? Gimana caranya biar closing rate naik? Di training, atau kita bikin program apa, atau bikin apa nih yang intinya yang bisa naikin closing rate, gitu. Average sales, repeat order. Nah, di bagian 4 elemen ini yang bisa kita kontrol, yang paling susah adalah menaikkan closing rate. Menurut pengalaman saya pribadi, paling susah menaikkan closing rate. Karena ini hubungannya sama skill yang benar-benar harus dilatih gitu. Ini lumayan menantang. Maka pembahasan kita sore ini kita akan fokus ke gimana caranya supaya skill closing rate kita itu naik, skill closing kita itu naik gitu. Enggak cuma 50%, enggak cuma 10%, bisa naik di angka 50% ke atas gitu. Ya. Oh, salah berarti selama ini. Mungkin bukan salah tapi masih kurang tepat aja gitu. Oke, sekarang lanjut nih. Nah, karena kita udah tahu nih, yang kita kontrol targetin adalah yang warna kuning, yang warna putih abaikan. Sekarang kita fokus naikkan dua kali lipat aja di bagian yang kuning. Dan itu pun nggak usah semua deh, gitu ya. Kalau misalnya effort banget nih, kalau mau naikin semua, mau nambah leads, closing, average sale, repeat order, ya udah nggak usah semua. Kita ambil 3 elemen aja, closing rate, average sale, dan repeat ordernya aja. Leads-nya biarin deh udah segitu aja gitu. Misalnya katakanlah males gitu nambah leads gitu. Udah kita naikin 3 elemen aja. Naikin berapa? Nggak usah banyak-banyak, 2 kali lipat aja deh gitu. Closing rate yang tadinya 5%, kita naikin jadi 10%. Itu kan sepele banget sebenarnya. Kecil banget lah kalau teman-teman naikin segitu gitu. Jadi ini possible gitu. Naikin 2 kali lipat, yang tadinya 5% jadi 10%. Maka pembeli kita tiba-tiba naik jadi berapa? Yang tadinya 50 jadi 100. Kenapa? Karena closing rate skill kita asah, closing rate kita naikkan. Sehingga pembeli dengan leads yang sama, pembeli yang tadinya 50 jadi naik jadi 100. Terus average sales-nya yang tadinya rata-rata orang belanja hanya 100.000, gimana caranya biar orang sekali belanja itu bisa jadi 200.000, yaitu bisa dengan cara cross selling, upselling ya, dan apapun itu caranya. Pokoknya rata-rata gimana biar rata-rata orang minimal sekali belanja itu 200.000, naikin 2 kali lipat aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi 200.000. Repeat order kita naikin 2 kali lipat juga, 2 kali. Jadi orang yang tadinya sebulan hanya belanja 1 kali, gimana caranya biar dia mau belanja 2 kali. Entah itu kita ada produk baru, varian baru, atau kita ada promo bundling dan segala macamnya gitu. Intinya gimana caranya biar orang bisa beli minimal sebulan 2 kali, repeat order 2 kali. Nah, maka ketemu omset, tahu nggak berapa? Hasilnya adalah 40 juta. Kita hanya fokus ke 3 elemen doang, yang kuning. Kita nggak fokus ke omset, kita nggak fokus ke pembeli, tapi kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol, yang bisa kita naikin gitu. Omset nggak bisa kita otak-atik, pembeli nggak bisa kita kontrol. Nah, kebayang nggak? Naik berapa kali lipat
omset kita dari 5 juta sampai 40 juta? Ayo, ada yang bisa jawab? Naik 8 kali lipat, benar sekali, 400%. Wih, Mas Hafiz, pinter nih. Jadi sebegitu luar biasanya. Makanya gak heran ya, gak heran kalau misalnya ada banyak ada banyak peserta di Laku Kerasin. Kenapa kok mereka bisa kenapa kok mereka ada yang bisa naik omsetnya dari yang tadinya ratusan ribu jadi puluhan juta atau ratusan juta, dari yang 30 juta bisa naik jadi 300 juta, 10 kali lipat. Ya karena salah satu materi atau ilmu yang kita ajarkan kayak begini ini gitu. Kita ajarkan gimana naikin skill closing dan segala macamnya, gimana cara menaikin average sales-nya, gimana cara menaikkan repeat order gitu. Nah, untuk sore ini kita akan bahas fokus di closing rate gitu. Karena itu yang paling menantang. Kalau closing rate udah bisa dinaikin, yang lain itu insya Allah tuh gampang mengikuti gitu. Yang lain bisa mengikuti. Nah, ini salah satu peserta kita ya, namanya Mbak Ifta Ilma gitu. Assalamualaikum Mas Jo gitu. Mau kasih kabar, alhamdulillah ya. Setelah mati suri dan nerapin teknik closing dan sesuai saran dari Mas Jo, Allahu Akbar, dalam 1 minggu closing 60 juta gitu. Kan alhamdulillah banget ya. Dari yang tadinya mati suri gitu, 1 minggu bisa closing 60 juta gitu. Ini kan sesuatu yang menurut saya luar biasa banget nih dari Mbak Ifta. Dengan tentu yang hebat bukan saya tapi beliau, karena beliau mau praktek nerapin ilmu-ilmunya gitu ya. Nah, yang baru gabung ngikutin dulu aja, nanti lama-lama nyambung. Ini salah satu peserta kita ya yang nerapin ilmu-ilmu untuk naikin closing rate, bisa closing di 60 juta dalam 1 minggu. Nah, teman-teman nih, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya teman-teman pengen tahu tentang program Laku Kerasin, nanti biar dijelasin dulu ya sebentar sama tim saya tentang program Laku Kerasin, karena kebetulan hari ini kita buka pendaftarannya. Barangkali teman-teman nanti setelah selesai ikut mini kelas pengen ikut programnya, kebetulan akan kita kasih privilege khusus buat peserta mini kelas ini, yaitu akan kita kasih harga promo early bird serta kita kasih voucher diskon tambahan 50.000 buat yang hadir selama 3 hari berturut-turut sampai hari ini. Kalau yang nggak hadir 3 hari berturut-turut, nggak usah khawatir. Karena tetap masih bisa kita kasih harga promo early bird-nya. Oke? Nah, silakan nanti ada Ami mungkin bisa jelaskan sedikit tentang program Laku Kerasin. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Aku share screen dulu ya. Oke, gimana teman-teman? Apa layarnya udah ada? Ini share screen-nya. Udah jalan? Mantap. Kurasa udah ya. Oke. Jadi apa sih lakukerasin.com itu? Jadi seperti yang udah saya sampaikan juga di awal, kalau lakukerasin.com ini merupakan program mentoring bisnis online yang dilakukan selama 4 bulan penuh dan langsung dimentorin oleh Kang Dewa Eka Prayoga. Lalu, kenapa sih harus lakukerasin.com? Nah, di lakukerasin.com ini materinya itu praktis dan juga aplikatif. Jadi bisa langsung dipraktekkan gitu dan dirasakan hasilnya. Lalu ilmu yang diberikan juga ini udah terpola dan udah dipraktekkan oleh Kang Dewa Eka Prayoga ini. Buat teman-teman yang belum tahu Kang Dewa Eka Prayoga itu siapa sih? Jadi Kang Dewa Eka Prayoga itu merupakan business owner dan juga penulis buku bestseller.
Lalu materi-materinya juga tinggal dipelajarin dan bisa langsung dicontek habis polanya. Lalu materinya juga udah disusun runtut, step by step, sehingga mudah untuk diikuti. Lalu materinya juga lengkap dari mindset, teknis, hingga strategi rahasia melejitkan omset dari seorang praktisi bisnis yang hebat. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjut. Lalu apa sih bedanya program mentoring bisnis lakukerasin.com ini dengan program lainnya? Jadi di mentoringlakukrasin.com ini akan diajarkan langsung oleh mentor yang kredibel dan handal di bidangnya. Dan ini nggak hanya sekedar teori ya, tapi langsung belajar dan praktek di lapangan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan mentoring ini mendapatkan pembinaan secara intensif dan interaktif melalui video pembelajaran dan grup eksklusif member selama 4 bulan penuh. Jadi di grup ini nanti teman-teman bisa tanya jawab dan juga diskusi dengan teman-teman yang lain dan juga mentornya. Terus di sini akan diajarkan step by step dari nol dan bagaimana cara mengoptimalkan digital marketing untuk mengembangkan bisnis. Dan juga ya ini disediakan forum khusus untuk tanya jawab ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu apa saja sih yang dipelajarin di lakukerasin.com? Jadi di sini akan dipelajarin banyak materi, tapi secara garis besarnya di sini ada belajar tentang mindset, tentang digital marketing, copywriting, personal branding, terus ada finansial, sosial media, dan masih banyak lagi. Totalnya itu ada 45 materi ya teman-teman. Yang akan didapatkan nih, seperti yang sudah saya sampaikan, akan mendapatkan 45 video materi digital marketing dari Kang Dewa Eka Prayoga. Lalu ada grup eksklusif, ada free konsultasi bisnis offline bersama tim Lakukeras Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi langsung dengan mentor, teman-teman bisa langsung main ke kantor, atau kalau misalnya yang di luar Bandung, teman-teman bisa lewat Zoom ya. Kemudian di kelas ini setiap minggunya itu akan ada live Zoom, bisa sama Mas Gio dan juga bisa sama Kang Dewa. Lalu ada framework untuk panduan praktek setiap materi. Kemudian ada checklist indikator kesuksesan dan ada sertifikat. Lalu apa kata mereka? Ini testimoni dari alumni ya. Jadi ini ada Kak Ayu, dia batch 6 ya. Di sini dia bilang, syukur alhamdulillah closing omset 100 juta lagi di bulan Oktober. Terima kasih mentor-mentor hebat untuk ilmunya yang super. Kemudian ada dari Kak Hori, dia mengatakan resellerku makin banyak dan sekarang bisa ngasih bonus ke mereka. Bersyukur sekali join di lakukerasin.com ya. Ini mungkin sekilas ini tentang lakukerasin.com. Di sini sudah banyak sebenarnya alumni-alumni yang sukses, yang mana mereka itu yang memang mau praktek gitu ya, mempraktekkan ilmu yang didapatkan. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya belajar menerima ilmu saja tanpa praktek, ya sama aja kayak nggak belajar, karena nggak bakal kelihatan hasilnya, nggak bakal tahu apa dampaknya dari ilmu tersebut gitu. Mungkin sekian ya Mas, ada tambahan mungkin ya dari Mas Gio. Kalau mau daftar gimana? Kemana daftarnya? Oke ya, baik teman-teman, kalau misalnya mau daftar, teman-teman bisa langsung ke lakukerasin.com. Kita sudah buka pendaftaran terhitung dari tanggal 27 sampai tanggal 5 Agustus. Ya, sampai tanggal 5 Agustus. Dan ini sangat terbatas, jadi saya harap teman-teman yang sudah berminat langsung saja daftar. Dan buat teman-teman yang mengikuti mini kelas ini dari hari pertama sampai hari ketiga, teman-teman akan mendapatkan double diskon, yaitu potongan harga 50.000 dan promo early bird. Oke. Dan buat teman-teman yang mungkin
nggak mengikuti 3 hari secara full, teman-teman tetap akan mendapatkan promo early bird gitu. Ada Buat tambahan lagi, yang Mas? Terus buat yang dapat voucher diskonnya nanti gimana itu sistemnya? Mendapatkan voucher diskon itu teman-teman yang mengikuti dari hari pertama sampai hari ketiga yang sudah mengisi absensi dengan benar dan tepat. Ya, Mas ya. Dikasih voucher diskonnya melalui apa? Dijelasin. Nanti akan dihubungi, kalau teman-temannya daftar, nanti kita akan cross check dulu namanya sesuai nggak dengan absensi dan dilihat dulu dari absensinya kode-kodenya benar atau enggak gitu. Kalau misalnya ada yang kurang tepat, ya mohon maaf gitu ya. Nanti akan dihubungi lewat WA ya, Mas ya. Nah, itu ya penjelasan tentang penjelasan tentang laku kerasin, program laku kerasin selama 4 bulan. Kode ketiga apa ya, Kak? Kode ketiga nih saya kasih sekarang nih ya. Kode ketiga sukses 3. Oke. Oke, Nanti oh, nanti sukses diisi 3. nanti diisi nanti diisi setelah setelah video rekaman kita share di grup mini kelas, nanti kita share link absensinya, nah nanti diisi di situ. Jadi nanti kita filter siapa nih yang 3 hari berturut-turut ikut mini kelas. Dari mana kita tahu nih yang hadir apa enggak? Yang hadir itu udah pasti bisa ngisi kode absen karena di absennya ada kodenya. Kode di hari ketiga ini sukses 3. Oke. Nah, nanti nanti kita akan kasih kode kupon lewat WhatsApp. Kita akan informasikan kode kuponnya lewat WhatsApp. Jadi ada di grup nanti ya, link absennya kita share setelah rekamannya kita share di grup. Nah, ini saya jawab pertanyaan dulu ya. Apakah teknik beriklan di FB atau IG akan diajarkan juga ketika menjadi member, Mbak? Nah, justru nih teman-teman, kalau teman-teman ikut program Laku Kerasin, teman-teman nggak butuh effort untuk ngeluarin budget untuk iklan, nggak perlu ngeluarin budget untuk praktek FB Ads atau IG Ads gitu. Kenapa? Karena kita ajarkan secara organik gitu ya. Jadi nggak perlu kita pusing mempelajari atau keluarin budget untuk beriklan, tapi kita optimalkan secara organiknya, kita ajarin gimana sih mengoptimalkan penjualan itu secara organik tanpa harus kita keluar budget dulu buat iklan dan segala macam gitu. Itu nantilah gitu ya. Kita akan optimalkan secara organiknya itu di Laku Kerasin gitu. Toh dengan cara organik banyak mereka yang berhasil achieve omset 100 juta, 200 juta, 300 juta bahkan ya. Tapi banyak juga mereka yang sudah susah payah iklan ke sana kemari malah belum profit tuh banyak loh. Bahkan boncos terus gitu. Belum untung itu banyak. Jadi iklan itu bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan penjualan kita, bukan satu-satunya cara untuk supaya penjualan kita laku keras itu. Ada banyak sekali cara yang kita pakai termasuk cara organik yang nanti akan diajarkan di Laku Kerasin. Kak, kalau belum punya produk gimana, Kak? Saya tanya balik nih. Kalau teman-teman udah punya produk dan belum bisa cara jualannya, belum bisa jualan produk dengan laku keras, dengan laris manis, itu gimana? Kira-kira gimana? Jadi stok numpuk, modalnya mandek, dan nggak muter uangnya, bener nggak? Tapi kalau kita udah tahu caranya, udah ngerti cara jualannya, gimana teknik jualan yang laris, gimana ngumpulin pembeli yang banyak, itu tanpa kita punya produk, kita bisa jualan produk orang lain gitu. Kita bisa jualan produk apapun kalau kita udah tahu cara jualannya. Itu ya, jawab. Oke, lanjut materi. Nanti nggak selesai materinya nih. Oke, mana nih materinya hilang? Oke, nih. Nah, kita udah tadi masuk ke rumus omset. Jadi rumusnya adalah nih teman-teman bisa catat ya. Rumus omset itu prospek itu sama dengan leads ya. Tadi yang saya bilang dikalikan persentase closing itu sama dengan buyer. Buyer dikalikan average sales dikalikan repeat order itu baru yang namanya omset. Nah, terus banyak yang nanya ke saya gitu biasanya itu
suka banyak yang nanya gini, Mas Gio, presentase closing atau closing rate yang bagus itu berapa persen sih sebenarnya gitu? Berapa persen si CS itu atau kita misalnya yang nyesin sendiri gitu dikatakan bagus skillnya kalau closing rate-nya berapa persen gitu. Ini pengalaman saya ketika saya training di company-company, training tim CS mereka itu, rata-rata mereka sebelum di training itu rata-rata ya closing rate-nya itu 5%, 10%, bahkan di bawah itu gitu. Nah, itu termasuk jelek kalau kata saya. Sorry, bukan merendahkan, tapi emang jelek gitu. Nah, bayangin, ada 100 orang yang udah tertarik, tapi misalnya cuma 5 orang yang beli, itu kan ngenes gitu. Ngenes ya. Kalau bisa kita tingkatin, kenapa tidak? Nah, itu fokus materi kita di sore ini. Nah, kalau dari tim saya sendiri nih, yang masih proses kita upgrade terus, itu alhamdulillah udah capai di 64% skill closing rate-nya gitu. Dan itu masih kita upgrade terus karena target kita minimal tim tim CS kita harus minimal banget itu 70%. Kalau nggak bisa 90%. Kalau saya pribadi ya alhamdulillah closing rate-nya bisa sampai 90% sih. Ketika saya nyesin gitu ya. Nah, itu kita masih terus upgrade tuh. Nah, ini salah satu salah satu closing rate dari tim saya ya. Ini di angka 60%, ini masih kita upgrade terus gitu. Biar gimana caranya biar minimal 70% deh gitu. Walaupun sebenarnya 30 atau 30 ke atas itu 30% ke atas itu udah bisa dikatakan bagus. Jadi kalau teman-teman yang tadi nanya berapa persen sih bagusnya untuk closing rate untuk CS itu, minimal itu 30% ke atas itu udah dikatakan bagus gitu. Tergantung kita menetapkan standar ke bisnis kita itu berapa persen gitu. Kalau saya pribadi minimal saya menetapkan standar minimal banget 70%. Nah, optimizing sales rate up to 90% itu gimana caranya kok bisa gitu Mas Jo, closing rate-nya bisa sampai di 90%. Apa yang saya lakukan? Yang pertama kita harus tahu konsep konslet. Yang pertama kita harus tahu konsep ini ya. Kenapa orang mau beli itu dulu. Kalau kita nggak tahu konsep ini, kita akan kesusahan menerapkan teknik-teknik yang lainnya. Kita harus tahu bahwa orang mau beli itu karena value yang didapatkan itu lebih besar daripada uang yang mereka keluarkan. Kita harus bisa mengkomunikasikan bahwa value yang Anda dapatkan ini gede loh, banyak loh, dan Anda hanya mengeluarkan uang sekian. Itu kenapa kalau misalnya teman-teman lihat di sales page atau di landing page penjualan itu selalu diterapin bahwa ketika Anda order, Anda akan mendapatkan A senilai 1 juta, B senilai 5 juta, total value yang akan Anda dapatkan 10 juta. Dan Anda hanya cukup mengeluarkan 200.000 misalnya, hanya cukup bayar 200.000. Nah, itu cara untuk kita mengedukasi bahwa mereka sebenarnya dapat value segini banyak dan mereka hanya cukup keluar uang sekian ribu doang gitu. Kayak di laku kerasin juga kita pakai tuh. Kita jelasin bahwa ketika teman-teman join di laku keras ini, teman-teman akan mendapatkan ini senilai ini nih. Saya tunjukin ya. Nah, ini salah satu teknik mengkomunikasikan value yang kita berikan gitu biar pembeli kita itu sadar bahwa value yang akan mereka dapatkan sebenarnya itu gede banget gitu, banyak banget. Nah, kita terapin juga nih. Ketika teman-teman join di Laku Keras ini, apa aja sih yang bakal teman-teman dapatkan? Puluhan materi bisnis online dari Kang Dewa langsung senilai 3 juta rupiah. Grup Telegram eksklusif bersama tim Laku Keras
itu senilai 1 juta. Free konsultasi offline dan online secara one on one itu nilainya senilai 1 juta. Live Zoom eksklusif setiap 1 pekan sekali senilai 1.500.000. Pembinaan intensif full selama 4 bulan, dibina, diarahin ya, didampingin selama 4 bulan senilai 4 juta. Belum lagi kita kasih frameworknya untuk panduan saat praktekin materi biar gak bingung lagi gimana nih prakteknya gitu. Kita kasih juga senilai 500.000. Kita kasih checklist biar mengukur progres teman-teman udah sampai mana. Kita kasih toolsnya gitu. Itu senilai 500. Kita juga berikan sertifikat untuk membangun authority teman-teman sebagai pebisnis, bahwa teman-teman juga punya authority certified ya, sertifikat langsung dari kan, bahwa teman-teman udah belajar dari Kang Dewa Eka Prayoga tentang digital marketing, itu senilai 500.000. Total benefit yang akan Anda dapatkan itu senilai 12 benefit yang akan Anda dapatkan senilai 12 juta ya. Plus masih kita kasih bonus nih, content marketing strategi, sales for leader elite class, Zoominar ya, senilai 447.000, Zoominar eksklusif juga tentang sistemasi bisnis online senilai 497. Total yang akan teman-teman dapatkan setelah nanti join di Laku Krasin, teman-teman akan mendapatkan total benefit senilai 13 juta. Tapi teman-teman nggak perlu bayar sampai puluhan juta, bahkan sampai jutaan. Teman-teman bahkan nggak perlu sampai bayar jutaan. Kalau teman-teman join saat ini, teman-teman hanya cukup invest sebesar 897.000 gitu ya. Itu jadi teman-teman kebayang ya cara mengkomunikasikan ketika kita jualan itu seperti itu. Jadi gimana caranya biar value yang kita berikan itu ketangkep gitu, bahwa value-nya itu besar gitu. Jadi mereka merasa ketika mengeluarkan uang sekian, mereka merasa ini murah kok. Karena yang saya dapatkan itu lebih daripada ini. Itu ya. Kebayang? Itu kita harus tahu konsep ini. Ini konsep dasar sebelum kita belajar tentang yang namanya teknik closing dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, solusi yang ditawarkan itu menjawab permasalahan mereka. Gitu. Solusi yang kita berikan itu menjawab permasalahan mereka. Kalau kayak contohnya perusahaan Gojek itu, mereka menawarkan solusi dari permasalahan-permasalahan orang. Apa permasalahan orang? Permasalahan orang itu kalau misalnya mau nyari angkutan umum itu harus nunggu gitu. Belum lagi berdesak-desakan. Belum lagi Belum lagi kita kayak kurang nyaman gitu. Maka si Gojek ini dia memberikan solusi yang menjawab permasalahan mereka dengan cara menggunakan sistem yang mana kita nggak perlu harus berdesak-desakan karena kendaraannya tersedia lebih banyak gitu. Kita punya kayak transportasi pribadi gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, menjawab kalau orang ngojek biasa gitu, dia kadang dikasih harga yang gak standar, ada yang mahal banget gitu ya. Nah, maka si Gojek ini memberikan solusi menjawab permasalahan mereka, misalnya dengan tarif yang memang sudah flat gitu, berdasarkan jarak. Jadi tarifnya itu udah ada standarnya gitu. Nah, itu kan menjawab permasalahan mereka. Nah, kita juga apa nih? Solusi yang kita tawarkan apa yang menjawab problem mereka? Kita harus menjawab itu. Merasakan manfaatnya bahkan sebelum melakukan pembelian ini. Kenapa closing rate bisa tinggi banget? Ketika kita bisa memberikan manfaat bahkan sekalipun mereka belum beli sama sekali produk kita. Caranya apa? Caranya dengan kita misalnya ngasih sampel gratis gitu. Kita misalnya kita jualan kue gitu. Kita kasih cicip gratis kuenya. Misalnya ketemu calon pembeli nih, kalaupun belum beli nggak apa-apa, silakan ini nyicipin dulu gratis. Saya juga pernah ya waktu mau beli oleh-oleh gitu. Nah, ternyata ada toko oleh-oleh yang ketika saya datang tuh mereka langsung nawarin gini, Mas, boleh kok cobain apapun yang ada di sini, nggak usah bayar gitu, nggak usah bayar. Kalau cocok enak silakan dibeli gitu. Nah, kita nyobain tuh gratis, kita makan.
enak nih saya beli ini. Bahkan belum kita closingkan, mereka closingin diri sendiri. Ya. Nah, mungkin banyak juga produk-produk digital kayak misalnya aplikasi. Selain mereka menyediakan versi berbayarnya, mereka menyediakan versi gratisnya, trial. Kayak contohnya Zoom ini gitu. Zoom ada versi gratisnya. Kalau kita pengen dapat fitur lebih, kita baru bayar yang berbayarnya. Pokoknya setiap aplikasi hampir ya, mereka selalu menyediakan versi gratisnya. Biar apa? Biar kita nyobain dulu. Oh asik nih, sesuai nih sama kebutuhan saya. Oke deh, saya beli yang berlangganan. Nah, jadi tinggal produk kita apa tuh yang bisa kita berikan secara gratis. Atau bahkan kita bisa ngelakuin demo gitu, demo. Kayak misalnya penjual kompor gitu, apa pengaman tabung gas ya, yang demo gitu di tempat ramai bahwa tabung gas kalau bocor apinya bisa begini, tapi kalau kita pakai pengaman ini sampai ditarik-tarik gini apinya nggak akan bocor. Mereka demo gitu. Jadi orang tertarik, oh nanti begitu ya kalau saya dapat, saya beli, saya akan mendapatkan keamanan seperti itu. Jadi mereka dapat dulu sebelum mereka beli. Lalu authority dan credibility penjual dan brandnya. Nah, sebagai penjual kita harus menguasai yang namanya produk yang kita jual atau menguasai yang namanya product knowledge biar meningkatkan authority kita. Atau misalnya kita jualan apa nih? Jualan mobil. Berarti coba kita bisa nggak bangun sebagai orang yang ahli tentang permesinan gitu. Kalau kita jualan baju, kita bisa nggak jadi orang yang seolah-olah dipandang sebagai orang yang ahli tentang fashion, authority dan credibility kita bangun. Nah, kalau brand, sertifikatnya apa gitu? Mungkin mereknya sudah tersertifikasi BPOM misalnya, sertifikasi produk bestseller gitu, tersertifikasi apa gitu. Terus produk kita udah direkomendasikan oleh artis siapa. Nah, itu kan membangun authority brand kita. Itu ya harus kita bangun dulu. Nah, terus apa sih sebenarnya ini apa namanya ini framework. Ini bisa disebut framework yang bisa teman-teman terapin. Apa yang membuat orang itu akhirnya jadi closing itu, yaitu follow up. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian tuh orang itu kebanyakan melakukan pembelian bukan di penawaran yang pertama, tapi di penawaran yang kelima atau keenam. Itu kenapa kita harus ngelakuin follow up lebih dari satu kali. Kenapa? Karena ada orang yang kadang di follow up sekali itu nggak mempan, 2 kali nggak mempan, sampai 5 kali, sampai 6 kali baru dia transfer gitu. Nah itu makanya kita harus melakukan yang namanya follow up. Kenapa kok saya itu bisa closing rate-nya sampai 90%? Saya pakai pola ini. Jadi saya ngelakuin follow up itu maksimal bisa sampai 4 sampai 6 kali setiap hari. Sampai mereka benar-benar mengatakan saya belum beli, nggak ada duit gitu. Intinya sampai mengatakan mereka memang benar-benar nggak bisa beli saat ini juga gitu. Nah, itu kita lakukan follow up secara berulang. Nah, bisa menggunakan pola ini. Hari pertama, berikan rincian order gitu. Lalu pastikan kapan akan melakukan pembayaran. Pastikan tuh dengan pertanyaan gini, kakak kira-kira mau transfer siang ini atau sore? Kakak rencana mau transfer pagi ini atau siang? Tanyanya jangan begini, kakak kira-kira mau transfer kapan ya? Gitu. Nah, mereka ya bisa aja jawab besok atau lusa gitu. Tapi kita kunci dengan pertanyaan, kira-kira kakak mau transfer pagi ini atau siang? Jadi mereka langsung tertrigger, siang deh gitu. Nah, siang nanti kita tagih lagi gitu. Nah, hari kedua nih, kalau hari pertama belum puasi, kita follow up lagi. Bisa dengan format beritahu benefit apa yang akan didapatkan. Kayak tadi ya, bahwa ketika Anda beli produk A, Anda akan mendapatkan keuntungan ini. Kita jelasin dulu di hari keduanya. Nah, kita ingetin lagi untuk segera melakukan atau menyelesaikan pembayarannya. Belum closing juga hari ketiga, berikan testimoni atau ceritakan success story dari pembeli-pembeli kita sebelumnya. Gitu. Kita berikan share. Alhamdulillah nih Kak, dari ada beberapa testimoni dari pembeli sebelumnya yang membeli produk A gitu. Insya Allah
kakak pun akan mendapatkan manfaat yang sama, jadi nggak perlu khawatir ya kak. Gitu. Nah, ingetin untuk transfer lagi. Belum closing hari keempat, kita bisa menceritakan tentang fitur unggulan kita itu. Misalnya kita punya fitur unggulan apa nih? Kita bisa jelasin sampai. Jadi setiap follow up kita bisa berikan variasi berbeda-beda, jadi nggak bosan. Jadi kadang kita segan, oh, mas gimana sih cara nge-follow up orang yang udah beberapa kali follow up, kita segan gitu, kita sungkan nge-follow up-nya, belum langsung juga ya bisa pakai cara ini. Jadi setiap hari kita bisa variasikan beberapa variasi follow up. Hari kelima nih misalnya belum langsung juga jelaskan bahwa akan mendapatkan garansi nih, misalnya ada, kalau nggak ada ya ganti apa kayak gitu. Jelaskan garansi yang bisa Anda berikan apa nih, gitu, biar mereka makin yakin. Barangkali mereka belum transfer karena masih ada keraguan gitu. Mereka menunggu apa sih, ada garansinya atau enggak gitu. Sampai hari ke-6, nah nih terakhir nih, misal belum transfer juga, kita bisa mainkan yang namanya teknik scarcity atau keterbatasan. Yaitu misalnya kenapa harus beli saat ini juga. Emang kenapa mereka harus beli hari ini juga? Kalau nggak beli, ruginya apa? Contoh, kalau kakak beli hari ini juga, misalnya akan dapat free ongkir seluruh Indonesia dan hanya berlaku hari ini, besok udah nggak berlaku. Misalnya, kalau nggak mau yang gratis ongkir atau diskon, berarti bisa kita infokan, mohon maaf kak, produknya tinggal satu lagi ini. Ini sudah ada tiga orang yang menanyakan produknya. Khawatirnya nanti keburu habis. Atau nih, kak, kalau misalnya kakak transfer sebelum jam 12 siang hari ini, produk akan kita kirim hari ini juga kak. Tapi kalau transfer di atas jam itu baru bisa kita proses besok. Khawatirnya kakak jadi kelamaan nunggunya. Nah, jadi mainkan, jawab pertanyaan kenapa mereka harus beli sekarang juga. Untungnya buat mereka apa? Apa ruginya kalau mereka belinya nanti, kalau mereka belinya besok, kerugian buat mereka apa? Kasih tahu. Itu closing, cara mengclosingkan kalau sudah beberapa kali masih nggak mempan juga gitu. Kalau saya malah biasanya di hari itu juga saya langsung pakai teknik ini gitu. Biar biar langsung closing aja gitu, nggak perlu lama-lama. Itu tergantung, teman-teman bisa variasikan sendiri berdasarkan kreativitas masing-masing. Gak harus baku sako kayak gini. Nah, lalu gimana nih? Ketika kita udah melakukan follow up kan biasanya mereka nanya-nanya nih. Nah, gimana caranya mengclosingan mereka yang sudah benar-benar tertarik, biar nggak nunda-nunda lagi, biar mereka langsung transfer ke kita, gitu. Biar langsung closing gitu, nggak nggak babi-bu lagi gitu. Nah, teknik yang pertama teman-teman bisa menggunakan teknik pertanyaan pilihan. Jadi kalau misalnya calon pembeli kita udah kelihatan nih udah tertarik ya, udah nanya panjang kali lebar, jangan dibiarin gitu aja, kita closing dengan cara apa? Kita langsung kunci jawaban, kita kasih pertanyaan pilihan. Contohnya, Bu, jadinya belinya yang model A atau yang model B ya? Customer langsung, biar dia jawab yang model A aja deh. Gitu. Jangan sampai kita jawab, Bu, jadinya order apa enggak nih? Enggak gitu. Bisa jadi mereka jawab enggak, maka jadi gagal closing. Silakan berikan pertanyaan pilihan. Gunakan pertanyaan terbuka, jangan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Jadi biar mengunci mereka. Jadi jadinya ambil yang X atau yang Y gitu. Nah, kita kunci kalau mereka udah nunjukin bahwa mereka tertarik, mereka udah menunjukkan tanda-tanda mereka siap beli, kita langsung closingin kayak gini gitu. Ya, langsung ke kunci dan kita bisa langsung dapat transferan. Lalu yang kedua, kita bisa kasih perbandingan. Jadi berikan beberapa pilihan supaya customer itu bisa dengan mudah menyesuaikan dengan budget mereka. Karena kadang mereka belum jadi beli karena mereka pertimbangannya sama budget. Mungkin ada kalanya budgetnya belum cukup. Nah, kita harus siapin beberapa variasi produk atau pilihan untuk untuk menghandle tipe-tipe customer yang mungkin keberatan nanti di harga gitu. Jadi kita udah siapin alternatif. Contohnya, kalau saya butuh catering untuk acara pernikahan, harga per pax-nya berapa? Misalnya mereka nanya harga. Nah, kita udah siapin di beberapa pilihan alternatif untuk barangkali mereka belum cocok dengan paket yang satu, bisa pilih yang dua atau yang tiga. Gitu. Untuk harga kita ada pilihan paketnya, Bu, paket A sekian, paket B sekian, dan paket C sekian. Gitu. Nah, kebetulan kemarin saya juga training
salah satu company ya yang bergerak di industri catering gitu, catering dan wedding organizer gitu. Sama company yang mereka jualan berlian. Kemarin saya training gitu. Nah, saya berikan contoh-contoh skrip seperti ini gitu. Nah, ini polanya bisa teman-teman terapin juga. Sambil tunjukin gambar pilihan paket secara detail. Oh, ada banyak pilihan paketnya ya? Iya, Bu. Jadi Ibu mau ambil paket A, B, atau C. Yang 1 juta aja kalau gitu. Nah, mereka kan jadi kebayang, oh ini nih yang sesuai budget saya. Jadi bisa kita permudah kasih alternatif. No or never gitu. Ya, or never ini kayak tadi ya. Kalau nggak beli sekarang, ruginya apa? Anda akan kehilangan apa? Tapi kalau beli saat ini, Anda akan dapat keuntungan apa? Gitu. Saya pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir itu maaf typo ya. Saya pikir-pikir dulu ya. Nah, kita bisa jawab, baik Bu, nanti segera kabari ya Bu, kalau sudah mantap. Karena yang model ini tinggal 1. Kebetulan tadi udah ada 3 orang yang nanyain, khawatir keburu diambil sama yang lain. Nah, jadi kita silahkan pikir-pikir, tapi kita tegasin bahwa nggak apa-apa pikir-pikir, tapi segera kasih kabar karena ini yang nanyain juga udah banyak. Nah, mereka akhirnya mikir lagi, ya udah deh saya beli aja daripada kelamaan, gitu ya. Teman-teman sering nggak dapat kayak gini? Pikir-pikir dulu ya, nanti saya pikir-pikir dulu, nanti saya pelajarin dulu, nanti saya nanya suami dulu. Gitu. Nah, kita bisa kunci dengan jawaban seperti ini. Sebentar ya, nanti saya kabari lagi. Nah, biasanya kan kayak gitu. Nah, kita bisa jawab, oh gitu Bu, sekedar info aja Bu. Kalau misalnya Ibu order sekarang, kebetulan kita sedang ada promo diskon 30% khusus paket A dan hanya berlaku hari ini aja. Gimana Bu? Gitu. Atau kita bisa jawab dengan, oh ya kalau boleh tahu kenapa ya Bu? Gitu. Atau mungkin ada yang masih ragu Bu, sampaikan aja nggak apa-apa gitu. Kita bisa jelasin kok, kalaupun setelah kita jelasin dan memang ibunya belum cocok nggak apa-apa gitu. Nah itu kita gali sebenarnya keberatan mereka apa, lalu kita handling keberatannya ya. Polanya kasih keterbatasan, beritahu apa ruginya jika customer tidak order saat ini juga. Itu teknik no or never. Nah, teknik ubah kata. Teknik ubah kata. Produk bisa diganti dengan solusi, bonus khusus diganti bonus spesial, mahal diganti tinggi, harga diganti investasi, beli diganti miliki, murah diganti terjangkau. Kami punya produk yang cocok untuk Anda, ubah jadi kami punya solusi yang tepat untuk masalah Anda, gitu. Oh, permasalahan kakak begitu ya? Saya punya produk nih, cocok buat kamu. Nah, ganti. Saya punya solusi nih untuk permasalahan seperti Bapak. Gitu. Jadi ganti produk dengan kata solusi. Ubah kata-kata menjadi kata-kata yang lebih menarik di telinga calon customer. Lalu, teknik authority. Nah, ini. Teknik authority, jika teknik authority tadi kita sebagai penjual harus punya authority. Kalau nggak punya authority gimana? Saya kan cuma CS misalnya, saya nggak punya authority yang kuat. Maka gunakan authority orang lain. Contohnya, nggak perlu ragu Pak. Artis A juga pakai produk ini kok. Artis B juga pakai produk B kok, gitu. Ya, jadi kita pakai authority orang yang berpengaruh. Kalau misalnya memang benar kejadiannya seperti itu, jangan bohong juga gitu. Nah, kita bisa meyakinkan orang dengan cara kita kasih testimoni sesuai dengan permasalahan mereka. Kalau orang yang tadinya permasalahan dia adalah tentang jerawat, kita kasih testimoni kalau tadinya juga ada orang yang berjerawat dan akhirnya sembuh dengan menggunakan skincare kita. Capture testimoni. Atau bisa berikan testimoni dalam bentuk cerita atau success story. Ceritakan pengalaman pembeli sebelumnya yang mengalami kondisi seperti calon pembeli dengan pola before after. Jadi sebelumnya apa nih pembeli yang mengalami kondisi yang sama orang yang lagi kita handle, yang mengalami masalah sama. Terus setelah menggunakan produk kita akhirnya gimana? Itu mirip dengan pola copywriting yang kemarin kita pelajari. Contoh, Ibu Ani juga dulu sama seperti Bapak, pusing ngurusin persiapan pernikahan untuk anaknya. Tapi setelah semua dipercayakan ke Victoria Wedding gitu, Bu Aini jadi punya banyak waktu untuk mengurus hal lain.
Nah, jadi kita bisa ceritakan, testimoni bisa dalam bentuk capture atau cerita. Intermezzo. Nah, intermezzo ini kita menyairkan suasana dengan percakapan ngalor ngidul untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan. Contoh nih, jadinya pilih yang model A atau B Bapak gitu. Duh, saya bingung nih. Nah, kita bisa bercandain begini nih. Kalau menurut saya buat Bapak mah cakepan pakai model B, kelihatan cakep dan eksklusif. Kalau Bapak pakai itu, Hotman Paris aja lewat gitu. Jadi kita kasih bercandaan. Terus bisa aja mbaknya hehehe, ya sudah deh saya ambil yang bisa aja gitu. Jadi kita sambil bercanda sambil juga muji gitu ya. Itu cara kita melakukan intermezzo atau mencairkan suasana. Terus kita jawab lagi, baik Pak, saya bungkus ya, sekalian saya kabari Pak Hotman, saya kabari Pak Hotman kalau sekarang udah ada saingan baru gitu. Nah itu kan kita mencairkan suasana biar orang tuh nyaman sama kita. Jadi muji dengan gaya bercanda, mengambil hati calon pembeli dengan gaya bercanda. Ini bisa teman-teman pakai teknik ini ya. Jadi penjual tuh jangan terlalu resmi juga bahasanya, kaku, saklek gitu, jangan. Dia jadi orang yang santai dan selalu bisa menyesuaikan sama situasi dan kondisi. Nah, ini yang teknik yang terakhir yang bisa teman-teman terapin. Menurut sebuah penelitian, jika kita mengajukan lebih dari 3 pertanyaan dan jawabannya ya, maka kemungkinan besar jawaban untuk pertanyaan berikutnya akan ya juga. Maka gunakan teknik ya, ya, ya. Kita harus tahu kebutuhan, keinginan, dan masalah calon pembeli kita. Makanya kita harus pandai menggali kebutuhan mereka apa, keinginan mereka sebenarnya apa, sebenarnya masalah yang mereka hadapi itu apa. Makanya kita pembeli jangan hanya fokus ke sales saja. Jadilah pendengar yang baik gitu, biar kita mudah closingin mereka. Contoh nih, Bapak ingin, karena kita udah tahu, udah paham kebutuhan, keinginan, dan masalah mereka. Gitu. Kita bisa tanyakan beberapa pertanyaan yang kemungkinan besar pasti dijawab ya sama dia. Gitu. Bapak ingin acara pernikahannya terkesan mewah tapi tetap minim budget. Minim budget kan? Iya, benar. Bapak maunya kita yang handle semua kan ya, dari A sampai Z? Iya, benar. Baik Pak, kalau gitu berarti jadinya Bapak ambil paket wedding B aja ya? Iya, nah keceplosan akhirnya closing kan, nggak sadar dia jawab iya, iya, iya. Kita kasih arahin ke produk kita, akhirnya mereka iya deh, iya gitu, iya, iya aja gitu. Akhirnya closing itu secara kita mempengaruhi alam bawah sadar orang gitu. Itu dengan cara menggunakan teknik ya tadi. Oke. Nah, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin saya akan ingetin lagi ya soal program laborasi. Nah, jadi ini ya, teman-teman tadi kalau misalnya udah catat, silakan terapin untuk teman-teman gunakan untuk berjualan. Untuk biar supaya closing rate teman-teman naik. Karena teman-teman udah tahu nih ketika ingin naikin omset, apa aja nih sebenarnya yang harus kita otak-atik. Jangan sampai kita salah fokus. Maka terapin teknik yang tadi saya gunakan. Ya. Nah, teman-teman sebenarnya kan tadi ada beberapa elemen yang sebenarnya bisa kita optimasi dari leads, gimana cara kita menambah leads, gimana cara kita naikin closing rate, gimana cara kita meningkatkan average sales, gimana caranya kita meningkatkan repeat order, ya itu bisa kita pelajari. Kalau nanti misalnya teman-teman setelah ini lanjut ikut di program Laku Kerasin, teman-teman bisa pelajarin semuanya itu. Teman-teman bisa mempelajari gimana mengoptimalkan semua elemen itu gitu. Kalau di ini saya fokus di teknik closingnya karena menurut saya ini yang paling menantang gitu. Kalau ini udah bisa solve, kemungkinan besar elemen-elemen yang lain itu jauh lebih mudah. Nah, mengingatkan sekali lagi buat teman-teman nih yang mungkin nanti setelah sesi mini kelas ini, alhamdulillah ini sesi terakhir dan sudah selesai. Mudah-mudahan selama 3 hari ini benar-benar bermanfaat dan ngefek ke penjualan teman-teman supaya menjadi orang yang jago jualan ya, makin laku keras jualannya. Tapi kalau misalnya teman-teman saya mau lebih lagi nih, pengen lebih jago lagi, silahkan teman-teman
ikutin aja program Laku Kerasin bersama Kang Dewa, dimentorin selama 4 bulan, 4 bulan penuh. Nah, cara daftarnya silakan kunjungin aja lakukerasin.com, nanti linknya saya share di grup, silahkan teman-teman bisa manfaatin, kita kasih promo early bird untuk teman-teman. Selain itu, buat teman-teman yang hadir selama 3 hari berturut-turut, nanti akan dapat voucher diskon tambahan 50.000 lagi ya. Lumayan banget kan? Silahkan juga. Nah, mungkin biar lebih kebayang ya, saya ingin manggil salah satu peserta kita ya, yang sudah ngerasain experience-nya gitu, biar bisa berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Apakah sudah hadir? Bisa dibantu Asmi mungkin? Iya, ini udah hadir ya Mas, Kak Selvianya. Sebentar. Halo Kak Selvia. Halo Mbak, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ketemu sore ini nih. Nah, ini kita pengen Mbak Selvia sharing-sharing nih buat kawan-kawan semua gitu. Biar teman-teman di sini kebayang nih. Nah, ini kan Mbak Selvia kan salah satu member Laku Kerasin juga ya. Batch berapa ya? 11. 11 ya? Ya, batch 11 nih Mbak Selvia. Nah, jadi kan udah ngerasain nih selama join di Laku Kerasin gitu. Oh ya, Mbak Selvia bisnisnya apa nih? Ya, jadi saya seorang dokter, kemudian saya mencoba untuk berbisnis brand sendiri skincare, Mas. Ya, oh brandnya apa Mbak? Produk Asoka Sekalian perkenalan, sekalian juga boleh perkenalkan bisnisnya Mbak. Siapa tahu nanti dapat partner baru dari sini nih kan, nggak tahu kan? Kebetulan memang nambah partner reseller nih, Mas. Alhamdulillah. Oh, Terus nah langsung saya tembak nih tadi ada orang yang bingung nggak punya produk nih bisa jadi resellernya Mbak Selvia nih ya. boleh banget. Silakan Mbak. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Selvia Nola. Jujur ini sebelumnya saya memang tidak pernah tahu mengenai dunia perbisnisan karena profesi yang melekat di saya masih berhubungan dengan seputar anamnesa dan diagnostik ya. Jadi awalnya saya tahu tentang Laku Kerasin ini karena ada iklan yang lewat di beranda ya. Jadi secara intens lah iklan itu lewat ya. Kemudian saya follow nih IG-nya Kang Dewa. Terus makin di follow kok makin asik, makin menarik, topik yang dibahas pun simple gitu ya. Terus ditambah lagi insya Allah yang di-share Kang Dewa itu selalu sesuai dengan syariah. Nah itulah yang membuat saya yakin untuk join di mentoring Laku Kerasin. Itu awalnya Mas. Oke. Mbak, kalau boleh tahu nih, gimana nih pengalamannya selama mengikuti program 4 bulan ini gitu, pengalamannya Mbak seperti apa menurut Mbak pribadi gitu, biar teman-teman kebayang, oh ternyata kayak gitu ya pengalamannya gitu. Mungkin gimana Mbak? Silakan. Jadi kalau di mentoring Laku Kerasin ini ya, karena setiap ada polanya, kemudian materi yang di-sharing selalu diberikan tugas. Nah dari situ banyak hal-hal yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh saya. Jadi yang seperti Kang Dewa bilang, dari kita tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari tahu kita menjadi paham, dari paham kita menjadi bisa, dari bisa kita menjadi jago, dan insya Allah mudah-mudahan jagonya itu bisa memberi manfaat untuk orang lain. Nah dari PR ataupun tugas yang diberikan, nah itu saya selalu membuat ingin menyelesaikannya dengan maksimal dan membawa saya ke kegiatan sehari-hari sehingga harus selalu ada ide yang dimunculkan setiap hari yang kemudian relate ke bisnis skincare yang saya yang saya jalani, lebih kurang seperti itu. Kemudian di luar daripada konteks bisnis selalu mengingatkan bahwasannya apapun yang kita lakukan itu harus melibatkan Allah ya. Jadi
selalu kita termotivasi untuk mendekatkan diri, memperbaiki hubungan kita juga. Jadi kita percaya bahwasannya ikhtiar kita maksimal, niat kita luruskan, dan soal hasil insya Allah biar menjadi kejutan. Nah intinya seperti itu. Jadi saya lebih termotivasi untuk setiap harinya bisa melakukan hal-hal yang baru, ide-ide yang baru, yang insya Allah relate dengan bisnis yang saya lakukan gitu Mas. Insya Allah, alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu nih perubahan atau manfaat apa nih yang udah dirasain setelah mengikuti program mentoring laku kerasin, Mbak Dok? Kalau manfaat banyak banget ya. Kalau bicara manfaat, yang pertama kali mindset saya jadi dibenerin. Awalnya saya ini kan sebenarnya kurang pede ya. Jadi sekarang ini saya udah menjadi over pede kali ya. Jadi kepedean. Jadi yang kedua bapernya itu benar-benar sudah dikelola dengan baik. Jadi sudah apa ya? Sudah menempatkan baper pada tempatnya itu juga. Yang ketiga priority list. Jadi saya sudah tahu yang mana yang harus kita kerjakan duluan, yang mana yang bisa di pending belakangan. Kemudian hari sudah dipenuhi dengan apa ya? Content planner. Jadi besok mau ngapain, lusa mau ngapain, terus apa yang kudu dievaluasi, apa yang udah dilakuin, apa yang benar ditingkatin, apa yang salah dibenerin. Nah, lebih kurang seperti itu. Terus apa ya, banyak perubahan terutama di bagian ide ya Mas. Jadi saya tinggal melihat kopean aja tuh yang ada di materi laku kerasin, tinggal saya itu bahkan semua saya print, itu saya letak di ini ya, di bagian customer service. Kalau teknik closing begini ya, nanti teknik ilmu launchingnya begini. Nah itu semua saya print kan itu Mas. Luar biasa nih. Nah ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman kepo nih ke mungkin sama bisnisnya dokter nih, bisa lihat di mana nih Dok? Di boleh IG atau @asofa_skincare. Tadi yang bingung mau jualan produk apa, boleh banget, semuanya udah kita siapin. Apa Mbak IG-nya Mbak? @asofa_skincare. Boleh tulis aja di kolom komen. Nah, itu dia ya. Jadi kalau teman-teman kepo nih sama dokter, bisa tuh kepoin IG-nya. Barangkali, wah produknya menarik nih. Nah, buat yang mungkin butuh pengen jualan skincare, apalagi skincare-nya milik dokter langsung nih, jadi lebih enak nih kalau ada apa-apa, kendala apa, bisa konsultasi langsung nih sama dokternya langsung gitu kan, lebih enak gitu. Oke, terima kasih banyak Dok atas waktunya ya, sharingnya, bagi pengalaman sama teman kita semua. Semoga makin laku keras dan berkah, bermanfaat ya Dok bisnisnya. Nah, itu ya tadi salah satu sharing pengalaman dari salah satu peserta kita yang ada di Laku Kerasin. Silakan teman-teman, kalau misalnya ingin belajar selama 4 bulan, kita bina selama 4 bulan full, bareng Kang Dewa Eka Prayoga juga, silakan join di lakukerasi.com. Nah, untuk yang hadir selama 3 hari berturut-turut, nanti akan dapat kode kupon yang akan dikirim melalui WhatsApp. Oke? Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya serahkan lagi ke host. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Gio untuk pemaparan materinya pada sore hari ini, dan juga bentar. Dan juga terima kasih untuk Kak Selvia yang udah menyempatkan hadir di sore hari ini. Karena sudah apa ya, udah mau maghrib juga ya. Jadi kita akhiri mini kelas hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk sebelum mengakhiri. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah sempat hadir di mini kelas hari ketiga, dan jangan lupa buat teman-teman langsung daftar ke lakukerasin.com dan dapatkan promo-promo menarik dan juga voucher potongan
harganya. Nanti akan di WA ya, mungkin insya Allah malam, kalau nggak nanti malam besok ya, kalau nggak ada halangan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Semoga semua urusan teman-teman juga diperlancar, dimudahkan, dan proses belajarnya juga apa ya, lancar, mendapatkan ilmunya, terus bisa dipraktekkan dengan baik, gampang untuk memahami materinya. Sekian untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Laku Kerasin Batch 15.